Bagi yang ingin mensupport Mimin, Mimin sudah mencantumkan link Sawerianya di deskripsi. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Naga zombie Jiao itu sendiri tidak terlalu kuat, kuncinya adalah efek mutiara. Seiring waktu berlalu, tubuh naga zombie Jiao tumbuh lebih besar dan memancarkan kilau merah. Itu sudah mencapai batasnya dan mencoba mundur ke danau. Hentikan, jangan biarkan dia lolos. Changming dengan dingin menggonggong. Mu Ye dan yang lainnya dengan panik menyerang naga zombie Jiao sementara yang lainnya mencegat gerakannya di permukaan danau. Mereka berdiri di permukaan danau dan membuat persiapan untuk terlibat dalam pertempuran setiap saat. Pada provokasi, naga zombie Jiao dengan gila meraung marah ke arah langit. Banyak naga zombie Jiao tiba-tiba muncul dari bawah permukaan danau dan menyerang para ahli di sekitarnya. Semua naga Jiao pendatang baru setidaknya memiliki peringkat emas hitam. Beberapa ahli tertangkap basah dan diseret ke danau, mengeluarkan jeritan menyedihkan. Beberapa naga zombie Jiao juga dibunuh oleh para ahli. Saya tidak pernah berpikir bahwa akan ada sarang yang penuh dengan keturunan. Changming dengan dingin tertawa saat dia membentuk pilar petir ungu yang sangat kuat di tengah telapak tangannya dan menyapu permukaan danau. Ketika naga zombie Jiao yang menyerangnya melakukan kontak dengan pilar petir, itu terhapus dari hujan bunga api yang terbang ke segala arah. Sementara Changming dan yang lainnya membantai naga zombie Jiao biasa, naga zombie Jiao utama menjadi lebih merah. Dinding air melonjak dari danau, menjebak para ahli dalam sekejap. Pada saat yang sama, naga zombie Jiao menukik ke arah danau. Mendengar ini, Changming mengerutkan kening dan menembakkan petir di telapak tangannya ke arah naga zombie Jiao. Namun, petirnya tidak mampu menembus dinding air. Saya tidak pernah berpikir bahwa binatang ini masih akan memiliki kekuatan seperti itu. Alis Changming sedikit berkedut saat ia membentuk tombak petir misterius dan menembaknya dari tangannya. Tombak petir itu berputar seperti peluru saat merobek udara, membawa sambaran petir dan aura yang tak tertandingi menuju naga zombie Jiao. Kali ini, tombak petir menembus dinding air sebagai seberkas cahaya dan terbang menuju naga zombie Jiao. Nili menggigil saat melihat tombak petir itu. Tombak petir itu setidaknya dari peringkat takdir surgawi. Meskipun Changming tidak mampu mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari tombak petir, itu tetap merupakan prestasi yang menakjubkan. Dengan kekuatanku saat ini, akan buruk jika aku melewati Changming. Nili berpikir dalam hati. Adapun mutiara merah tua itu, dia memutuskan untuk menyerah padanya. Dia mengambil Ye Ziyun dan berbalik untuk pergi untuk melanjutkan pencarian mereka untuk teman-teman mereka, yang tersesat dalam kabut sebelumnya. Tombak petir itu menembus tubuh naga zombie Jiao merah, menyebabkannya mengeluarkan jeritan sedih saat darah segar memercik ke permukaan danau. Serangan dari Changming itu telah melukai naga zombie Jiao, namun, makhluk itu mengabaikan luka-lukanya dan mengebor ke dalam danau. Sementara ini terjadi, Mu Ye berdiri di permukaan danau, diam-diam mengamati pertempuran. Ketika naga zombie Jiao merah menderita luka berat, dia bisa dengan mudah mencegatnya dengan kekuatannya. Namun, Mu Ye menahan diri untuk tidak mengambil tindakan dan menyaksikan naga zombie Jiao mengeluarkan teriakan marah saat ia menyelam ke dalam air. Changming memegang tombak petirnya dan mendarat di permukaan air. Naga zombie Jiao itu telah melarikan diri jauh ke dalam danau. Dengan seberapa dalam danau itu, siapa yang tahu bahaya apa lagi yang bisa disembunyikan di dalamnya. Sendirian, dia tidak berani masuk. Dia dengan dingin menyapu matanya ke arah Mu Ye dan berkata, "Mengapa kamu tidak menghentikannya?" Senyum cerah muncul di wajah tampan Mu Ye saat dia menjawab, amukan mengamuk naga zombie Jiao membuatnya terlalu berbahaya untuk mendekatinya. Saya tidak ingin mengambil risiko melawannya dan itu lolos dalam waktu singkat saya ragu-ragu. Changming mengerutkan alisnya sejenak. Dia tidak percaya omong kosong Mu Ye untuk sesaat. Namun, Changming juga tidak bisa berbuat apa-apa, karena Mu Ye akan menjadi lawan yang agak sulit. Jika pertarungan benar-benar pecah, bahkan Changming mungkin tidak akan bisa menang. Changming dengan dingin mendengus saat dia berbalik untuk mengejar naga zombie Jiao. Dia menelusuri permukaan danau saat dia mencoba untuk menentukan lokasi naga Jiao dengan indranya.
Saat dia melihat punggung Changming, ekspresi wajah Mu Ye menjadi dingin. Sebenarnya, dia benar-benar mampu mencegat naga zombie Jiao sebelumnya. Namun, dia tidak melakukannya karena tombak petir Changming. Ketika dia melihat tombak itu, dia menyadari bahwa dia mungkin tidak bisa mengalahkannya. Oleh karena itu, jika dia benar-benar mencegat naga zombie Jiao, pertarungan mungkin akan pecah karena mutiara merah. Jika itu terjadi, maka ada kemungkinan besar harta itu akan jatuh ke tangan Changming. Sejauh menyangkut Mu Ye, dia lebih suka membiarkan mutiara merah itu hilang daripada menyerahkannya kepada Changming. Bagaimanapun, Changming adalah salah satu pesaingnya untuk posisi murid. Nili samar-samar tersenyum ketika Mu Ye membiarkan naga zombie Jiao melarikan diri. Orang-orang ini jelas tidak bersatu. Nili kurang lebih bisa menebak pikiran Mu Ye dan setuju dengannya, ada baiknya naga zombie Jiao lolos. Akan sangat memusingkan jika seseorang benar-benar berhasil mendapatkan mutiara merah tua itu. Kompetisi antara berbagai keluarga di alam neter memang sangat intens. Nili tiba-tiba merasakan riak di alam jiwanya, ringan tersenyum, dan berkata, saya merasakan Ninger di dekatnya. Ye Ziyun cemberut pada senyum cerah Nili, tapi tidak mengatakan apa-apa. Terlepas dari perasaan aneh di hatinya, dia bukan orang yang picik. Bagaimanapun, Ninger telah mengenal Nili lebih lama darinya. Nili menelusuri lereng. Dari kejauhan, seorang gadis cantik dan menawan sedang berjalan dengan tenang. Siapa lagi kalau bukan Xiao Ninger? Namun, berjalan di samping Xiao Ninger adalah pemuda misterius. Wajahnya halus dan tampan, seperti patung batu giok, dan dia memiliki wajah yang tenang. Orang ini tampaknya berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Dia memiliki alis yang tipis dan panjang, mata yang lembut, dan hidung yang panjang. Kulitnya berwarna batu giok putih dan sehalus air. Matanya elegan dan penuh semangat, tanpa sedikit pun kenajisan. Bibirnya tampak melengkung membentuk senyuman, namun pada saat yang sama itu bukan senyuman. Rahmat semacam itu pasti bisa merayu hati wanita yang tak terhitung jumlahnya. Dengan penampilan itu, bahkan wanita pun akan iri padanya. Pemuda ini tersenyum saat berbicara dengan Ninger. Sementara itu, dia mengerucutkan bibirnya dan sesekali tersenyum. Saat pasangan melanjutkan di jalan kecil, mereka tampak seperti model lukisan. Adegan itu menyebabkan sedikit kemurungan, tapi tak terlukiskan di hati Nili. Dia tidak bisa menahan untuk menghela nafas panjang. Apa yang merasukinya? Dia mengingat semua yang telah dia lalui dengan Ninger. Dia memang gadis yang menyenangkan. Jika bukan karena semua yang terjadi di kehidupan sebelumnya, Nili mungkin akan jatuh cinta pada Ninger. Nili, kamu tidak bisa cemburu, kan? Ye Ziyun bertanya dengan bercanda. Tidak. Nili tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Dia mengerti bahwa Ye Ziyun hanya menggodanya. Ninger, di sini. Nili melambai ke arah Xiao Ninger. Melihat Nili, mata Xiao Ninger berbinar bahagia. Dia mempercepat langkahnya dan berlari menuju Nili dan Ye Ziyun. Nili, Ye Ziyun, akhirnya aku menemukanmu, kata Xiao Ninger. Ketika dia mengingat kejadian di dalam kabut menyesatkan dan melihat ekspresi cemas Nili saat dia mencarinya, Ninger merasa sedikit bahagia di dalam. Setidaknya di dalam hatinya dia masih sangat penting, bahkan jika dia kurang penting dari Ye Ziyun. Anak laki-laki tampan itu berjalan mendekat dan menatap Nili secara langsung. Samar-samar, Nili bisa merasakan kultivasinya yang dalam dan tak terukur. Dia tidak tahu apakah orang asing ini adalah teman atau musuh. Jika dia adalah musuh, maka dia akan sangat sulit untuk dihadapi. Paling tidak, dia bahkan di atas Changming dan Mu Ye. Alam neter ini benar-benar memiliki harimau berjongkok dan naga tersembunyi satu. Ninger, ini. Nili bertanya sambil menatap Ninger. Xiao Ninger memperkenalkannya, namanya Xiao Yu. Sebelumnya, berkat dia aku tidak ditahan oleh beberapa pria. Nili menangkupkan tangannya sambil berkata, terima kasih banyak kepada saudara Xiao Yu karena telah membantu Ninger. Saudara Nili, kamu terlalu baik. Xiao Yu berkata sambil tersenyum ringan. Senyumnya seperti angin musim semi. Kau tahu namaku. Alis Nili sedikit berkedut. Sepanjang jalan, saudari Ninger menyebutmu lebih dari sekali. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalmu? Xiao Yu tertawa.
Suaranya lembut dan halus seperti batu giok dengan sedikit kepribadian yang riang. Terlalu sulit bagi siapapun untuk tidak menyukainya. Tidak heran Ninger tidak meningkatkan kewaspadaannya terhadap dia. Namun, Nili masih memiliki sedikit penjaga di sekitar hatinya. Bagaimanapun, ini adalah orang asing yang baru saja ditemui Ninger di jalan. Selanjutnya, kekuatannya dalam dan tak terukur. Siapa yang tahu motif apa yang dimiliki pihak lawan? Dalam kehidupan sebelumnya, Nili bertemu terlalu banyak orang. Wajah Ninger memanas mendengar kata-kata Xiao Yu dan dia tidak bisa menahan diri untuk melirik Ye Ziyun. Bagaimanapun, Ye Ziyun adalah tunangan Nili. Ye Ziyun selalu menyadari bahwa Xiao Ninger jatuh cinta dengan Nili. Di masa lalu, dia dan Xiao Ninger telah berubah dari sahabat menjadi orang asing. Ketika Nili memasuki kehidupan mereka, hubungan mereka menjadi lebih rumit karena berbagai insiden mengenai dirinya. Meskipun perasaannya sedikit rumit, kepribadian Ye Ziyun tidak akan membiarkannya secara aktif mengejar apapun. Sebaliknya, dia lebih suka duduk dan membiarkan nasib mengatur jalannya. Xiao Yu melirik ketiga orang itu dengan ekspresi geli. Dia ringan tersenyum dan berkata, sepanjang jalan, Saudari Ninger dan saya telah cocok dengan cukup baik. Kebetulan saya agak lelah bepergian sendirian, jadi mengapa kita tidak bepergian bersama? Untuk berpikir bahwa orang ini benar-benar ingin bertahan. Nili merasa tidak nyaman memikirkan membiarkan seseorang dengan latar belakang yang tidak jelas berkeliaran. Karena Xiao Yu ini telah memasuki tanah kematian 9 lapis, motifnya seharusnya tidak sesederhana berteman, kan? Yang lebih aneh lagi adalah fakta bahwa bahkan dengan kekuatannya yang kuat, dia hanya tetap berada di lapisan pertama. Bagaimanapun, Nili curiga bahwa Xiao Yu menyembunyikan niat jahat. Xiao Ninger menatap Nili dan berkata, Nili, Xiao Yu adalah orang yang baik. Mendengar kata-kata Xiao Ninger, Nili menjadi lebih curiga pada Xiao Yu tanpa mengetahui alasannya. Dengan orang yang begitu tampan dan anggun, tidak ada yang perlu dicemaskan. Dia terlalu sempurna sampai-sampai dia tidak tampak fana. Suaranya sangat lembut dan dia sangat lembut dan perhatian ketika berhadapan dengan orang. Tapi sebaliknya, kehadirannya masih membuat Nili sedikit bad mood. Nili merenung sejenak sebelum dia berkata, Ninger, kita masih memiliki masalah penting untuk ditangani. Kami tidak bisa membawa orang lain. Sepertinya saudara Nili memiliki beberapa prasangka terhadap saya, kata Xiao Yu sambil tersenyum ringan. Dia bisa melihat ketidaksukaan Nili terhadapnya. Prasangka, tentu saja, Anda belum bersama kami selama itu, namun Anda ingin bergabung dengan grup kami. Namun, Nili masih sangat sopan dengan kata-katanya sambil tersenyum dan berkata, Saudara Xiao Yu telah salah paham. Kami baru saja bertemu satu sama lain, selanjutnya, Anda telah membantu Ninger. Bagaimana saya bisa memiliki prasangka terhadap Anda? Saat dia mendengarkan percakapan antara Nili dan Xiao Yu, Ye Ziyun berpikir keras dan menyadari sesuatu. Mereka baru saja bertemu Xiao Yu, jadi bahkan Ye Ziyun berhati-hati terhadapnya. Tiba-tiba membuat orang asing mengikuti mereka di tempat seperti tanah kematian 9 lapis memang agak keliru. Karena tidak ada prasangka, lalu mengapa saudara Nili mengusirku? Jika saudara Nili berencana melakukan sesuatu, aku tidak akan mengganggumu. Mata Xiao Yu sedikit menyipit saat dia tersenyum ke arah Nili. Mendengar kata-kata Xiao Yu, Nili merasakan getaran di hatinya. Aura Xiao Yu mengisyaratkan kekuatan yang dalam dan tak terukur. Nili khawatir jika dia mencoba mengusir Xiao Yu dengan paksa, Xiao Yu mungkin tiba-tiba berubah menjadi musuh. Tampaknya orang ini berencana untuk berpegang teguh pada mereka tanpa malu-malu, tanpa niat untuk pergi. Jika saudara Xiao Yu ingin tinggal, tidak apa-apa. Namun, jika kita terjadi pada situasi yang tidak menguntungkan, Anda harus menjaga diri sendiri. Nili terdiam sejenak. Sepertinya dia harus memikirkan cara lain untuk mengusir Xiao Yu. Selanjutnya, mereka harus menemukan Yu Yan dan yang lainnya sesegera mungkin. Dengan hanya mereka bertiga mungkin tidak akan bisa menghadapi Xiao Yu dengan aman. Saudara Nili dapat yakin. Tidak ada satu orang pun di alam neter yang bisa menyentuhku, kata Xiao Yu dengan bangga. Nili memberi Xiao Yu sekilas. Apakah dia percaya diri atau hanya sombong?
Untuk berpikir dia benar-benar mengatakan bahwa tidak ada orang di alam neter yang bisa menyentuhnya. Xiao Yu adalah orang yang misterius. Untuk saat ini, Nili hanya bisa menyembunyikan kecurigaannya jauh di dalam hatinya. Xiao Ninger melirik Nili dan kemudian Xiao Yu. Meskipun dia percaya bahwa Xiao Yu adalah pria yang baik, Nili pasti memiliki alasan sendiri atas tindakannya. Dalam hatinya, dia memegang kepercayaan mutlak untuk Nili. Namun, Xiao Yu telah meninggalkan kesan yang baik padanya. Oleh karena itu, Xiao Ninger sedikit berkonflik. Mereka berempat berjalan bersama di sepanjang danau, mencari yang lain. Apakah itu buah asal spiritual? Tatapan Nili diarahkan ke area di hutan di samping danau. Di sana, kelompok itu melihat buah yang bertumpu pada batangnya, berkilau seperti kristal. Nili berjalan menuju buah asal spiritual. Dia melirik Xiao Yu ke samping dan bertanya, apakah saudara Xiao tertarik dengan buah asal spiritual ini? Mendengar kata-kata Nili, Xiao Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku memiliki fisik yang spesial. Oleh karena itu, buah asal spiritual ini tidak berguna bagiku. Kalian bisa memilikinya. Barang berharga seperti buah asal spiritual, namun, Xiao Yu tidak menunjukkan niat untuk merebutnya. Hanya apa yang dia rencanakan. Nili terdiam sesaat, lalu membungkuk di samping buah asal spiritual dan perlahan memetiknya, dan menyimpannya di dalam cincin interspatialnya. Jika dia mengkonsumsinya sekarang, dia perlu meluangkan waktu untuk memproses dan mencerna energinya. Lebih jauh lagi, satu buah asal spiritual tidak cukup untuk dibagikan kepada semua orang. Karena itu, ia memutuskan untuk menyimpan yang pertama dan melanjutkan mencari di tempat lain. Siapa tahu, mungkin ada lebih banyak buah asal spiritual di tempat lain. Saudara Nili, di dunia ini, manusia mati demi keberuntungan, sementara burung mati demi makanan. Satu orang menyambar, sementara yang lain merebut. Pada akhirnya, mereka yang mati, tetap mati dan mereka yang terluka, tetap terluka. Di mana artinya itu? Xiao Yu tersenyum ringan. Dari sudut pandangnya, Nili juga orang yang rakus akan keberuntungan. Mendengar kata-kata Xiao Yu, Nili meliriknya beberapa kali lagi. Dia tidak pernah mengharapkan ideologi seperti itu dari Xiao Yu, jadi dia tersenyum dan berkata, saat kita hidup di dunia ini, ada 7 emosi dan 6 keinginan, semuanya disertai dengan kesusahan yang tak ada habisnya. Menurut kata-katamu, bukankah lebih baik kita mati? Namun, jika seseorang meninggal, itu akan sama dengan nyala lilin yang padam, tidak meninggalkan apapun. Padahal dunia di mana satu orang merebut, sementara yang lain merebut, tampaknya jauh lebih menarik dan hidup. Mendengar kata-kata Nili, Xiao Yu tertawa tanpa sadar. Tetapi setelah dia memikirkannya dengan cermat, dia menyadari teori filosofis di dalamnya. Jika seseorang tidak berjuang untuk apapun, apa artinya hidup? Dia tidak pernah berharap Nili berbagi pendapatnya sendiri. Xiao Yu tersenyum dan berpikir bahwa dia adalah pria yang menarik. Aku sedikit tertarik padamu sekarang. Mengapa Anda begitu mahir dalam pola prasasti? Inskripsionis senior, sekarang itu sesuatu. Melihat Xiao Ninger dan Ye Ziyun berada jauh, mengobrol satu sama lain, Xiao Yu menyilangkan tangannya dan tersenyum. Mendengar apa yang dikatakan Xiao Yu, Nili merasa terkejut. Bagaimana Xiao Yu tahu bahwa dia adalah seorang senior inskripsionis? Semakin Nili memikirkannya, semakin dia merasa tidak nyaman. Siapa sebenarnya Xiao Yu? Orang ini sebenarnya bisa menyelidikinya dengan sangat teliti. Fakta bahwa dia sudah dekat dengan Ninger mungkin adalah bagian dari rencananya. Nili mengepalkan tinjunya erat-erat saat ia berjalan ke Xiao Yu dan berkata dengan suara lembut, saya tidak tahu dari mana Anda berasal, atau bagaimana Anda berhasil menyelidiki saya secara menyeluruh. Tetapi jika Anda berani menyakiti siapapun yang dekat dengan saya akan membuat Anda menyesal. Ketika dia merasakan bahwa Nili bergerak lebih dekat, Xiao Yu mundur selangkah, membuat jarak di antara mereka. Dia mendongak dan berkata, saudara Nili pasti bercanda. Saya hanya ingin tahu tentang Anda dan tidak punya niat untuk menyakiti siapapun di dekat Anda. Itu bagus. Nili terdiam beberapa saat. Dia tidak tahu apakah Xiao Yu mengatakan yang sebenarnya. Sulit baginya untuk menurunkan kewaspadaannya di sekelilingnya. Kau masih belum menjawab pertanyaanku. Xiao Yu ringan tersenyum.
Nili merenung sejenak sebelum menjawab. Dia secara alami tidak akan memberitahu siapapun tentang kelahirannya kembali. Pola prasasti adalah jenis hukum lain. Setelah Anda terbiasa dengan hukum, Anda secara alami akan tahu di mana yang mendalam itu. Hukum. Saat Xiao Yu mendengar kata itu, matanya yang cerah menyipit. Dia berbalik untuk bertanya, apakah saudara Nili sudah memahami energi hukum yang dalam? Kata-kata Xiao Yu mengejutkan Nili. Orang ini bahkan tahu tentang energi hukum yang dalam. Dari mana tepatnya dia? Biru pucat matanya seperti kilau biru safir. Mereka sangat cantik. Untuk sesaat, Nili tertegun, tapi dia segera pulih. Tidak ada komentar. Namun, jika Anda memberitahu saya tentang asal-usul Anda, saya mungkin akan memberitahu Anda. Kata Nili. Xiao Yu dengan ringan tersenyum dan berkata, sebenarnya, saudara Nili tidak perlu mengatakan apapun. Saya sudah tahu bahwa Anda tidak hanya memahami energi hukum yang dalam, Anda bahkan telah memahami dua jenis energi hukum. Untuk dua jenis energi hukum muncul di tubuh satu orang, itu adalah pembuka mata. Nili merasa sakit kepala mendengar kata-kata Xiao Yu. Apa yang sebenarnya terjadi? Xiao Yu bahkan tahu tentang itu. Di depan Xiao Yu, Nili merasa seolah-olah dia telah ditelanjangi, setiap rahasianya terungkap. Namun, karena dia tidak lagi memiliki rahasia, pidatonya menjadi lebih langsung. Jika Xiao Yu benar-benar memiliki niat buruk, dia seharusnya mengambil tindakan beberapa waktu lalu. Jadi Nili berkata, saya tidak tahu siapa Anda atau bagaimana Anda menemukan hal-hal ini. Tapi karena kamu sudah tahu, kenapa masih bertanya? Aku hanya ingin melihat apakah kamu bersedia mengatakan yang sebenarnya. Xiao Yu berkata dengan sudut bibirnya terangkat. Nili tercengang menatap Xiao Yu. Mengajukan semua pertanyaan ini hanya untuk melihat apakah dia bersedia mengatakan yang sebenarnya. Jadi bagaimana jika dia mau atau tidak mau? Ini tidak ada artinya. Nili tidak bisa memahami pemikiran Xiao Yu sama sekali. Selain itu, aku juga sedikit tertarik pada adik Ninger. Oleh karena itu, saya meminta untuk ikut, kata Xiao Yu sambil tersenyum ringan. Tatapan Nili berubah dingin dan berkata, jika Anda memiliki niat buruk terhadap Ninger, maka saya mungkin akan sedikit tidak sopan. Niat buruk. Saudara Nili terlalu serius. Bagaimana saya bisa memiliki pikiran bengkok tentang saudari Ninger? Dia begitu tulus dan baik hati, aku tidak rela menyakitinya. Seorang wanita manis dan anggun harus dicocokkan dengan seorang pria. Karena kamu tidak mau bersamanya, maka seharusnya tidak ada alasan bagi saudara Nili untuk mencegah orang lain mengejarnya, kan? Xiao Yu tersenyum lebar saat dia berbicara. Kemudian, dia berbalik dan berjalan ke arah Xiao Ninger. Mendengar kata-kata Xiao Yu, Nili tiba-tiba tercengang. Jika Xiao Yu serius, apa alasan Nili untuk menghentikannya? Pada saat yang sama, setelah mendengar kata-kata Xiao Yu, mengapa dia merasa sangat tidak senang? Rasanya seolah-olah seseorang mencoba merebut sesuatu yang menjadi miliknya. Dia ingat semua waktu mereka telah berbagi, dimulai dengan saat dia membantu Ninger menyembuhkan penyakitnya. Mungkin Nili tidak dengan mengakui bahwa dia sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupnya. Xiao Yu tampak seolah-olah dia bisa melihat apa saja. Dia pasti sengaja melakukannya. Tapi, apa yang harus dilakukan Nili selanjutnya? Setelah kelahirannya kembali, Nili ingin menjaga segalanya dan tidak membiarkan bahaya datang ke keluarga dan teman-temannya. Meskipun dia mengendalikan otoritas dalam jumlah tertentu, terkadang tindakannya masih dipaksakan oleh keadaan. Kadang-kadang, dia juga merasa tidak berdaya. Menjaga dalam diam juga bisa dianggap sebagai bentuk persahabatan dan persahabatan. Mungkin ini juga yang dipikirkan Ninger. Nili selalu merasa bahwa Xiao Yu adalah orang misterius yang tidak memiliki niat baik. Ngomong-ngomong, jika Xiao Yu berniat menyentuh Ninger, maka dia akan melewatiku. Nili mendengus dalam hati. Setelah kelahirannya kembali, fakta bahwa begitu banyak kartunya telah diekspos ke orang luar membuat Nili merasa sangat terancam. Jika dia bahkan tidak bisa mengendalikan Xiao Yu, maka dia telah menyia-nyiakan hidup begitu lama. Xiao Ninger dan Ye Ziyun diam-diam berdiri di tepi danau. Air danau terpantul dengan kilau jernih yang membuat keduanya tampak seperti peri dalam lukisan, indah sampai-sampai mustahil untuk ditiru.
Tiba-tiba, kedamaian danau meledak saat Changming dan naga zombie Jiao membawa pertempuran mereka ke permukaan, menciptakan gelombang yang mengamuk di air danau. Hati-hati, Nili dengan cepat bergegas. Ye Ziyun dan Xiao Ninger mundur dari jangkauan riak energi. Pertempuran di sini telah mengganggu ketenangan pikiranku, Xiao Yu mengeluh dengan tidak antusias. Jepit rambut giok panjang muncul di tangannya dan menembak ke arah naga zombie Jiao dan Changming. Garis cahaya itu anggun seperti penari. Dengan jepit rambut itu menjatuhkan tombak petir dari tangan Changming. Saat Changming hendak mengayunkan tombak petirnya dan membunuh naga zombie Jiao, dia merasakan kekuatan yang agung dan dahsyat menghantam tombak petirnya. Seketika, tombak petirnya terlempar dari tangannya dan terbang jauh. Seluruh lengannya tidak bisa berhenti gemetar dan telapak tangan kanannya dipenuhi dengan jejak darah. Dia memelototi Nili dan kelompoknya sementara ketakutan yang mendalam melintas di matanya. Sekarang apa? Pakar menakutkan macam apa yang dia temui sekarang? Karena ahli ini hanya menjatuhkan tombak petirnya, itu pasti hanya peringatan. Changming memutuskan bahwa dia tidak lagi ingin tinggal di sekitar dan dengan cepat mundur, mengambil tombak penerangannya sebelum terbang. Keheranan muncul di mata Nili saat dia melihat Xiao Yu. Tampaknya dia telah meremehkan kekuatan Xiao Yu untuk waktu yang lama. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.